Catur. Band? Ada band apa aja? Oh, kotak. Oke, engine. Nggak sempat ya. Urutin sambil nyanyi lagu Bisa kotak. dia, bisa. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Halo sahabat karakter, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara talk show Pelajar Pancasila, Generasi Emas. Bersama saya Kika Namara. Dan saya Eka Gustiwana. Dan setelah ini kami berdua izin Kita izin buka masker ya. masker dulu ya. Oke, Wah, Eka seneng banget barusan kita berkolaborasi dengan Kotak. Jarang-jarang Dengan ya, walaupun Kotak, kotaknya iya. tanpa Sela, hanya berdua, Betul. Andre dan juga Cua. Dan dulu Mbak Kika saya bermimpi ingin bisa ngeband bareng dengan Kotak. Tapi serius? akhirnya hari ini bisa terwujud Mbak. kesampaian ya lewat Kesampaian lagu juga. Pelajar Walaupun Pancasila. additional player doang gitu, bukan tetap. Luar biasa Eka. Dan pastinya kita pada malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu yang keren-keren. Tapi sebelumnya Eka, kita perlu mengingatkan juga nih kepada seluruh sahabat karakter Betul. soal Poin-poin pelajar Pancasila. ya, apa aja tuh Eka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan kemudian juga berkebinekaan global, Bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan pastinya Kreatif. kreatif. Oke, bertepatan dengan Hari Kartini yang sama-sama kita rayakan, sudah lewat sebetulnya ya Kak ya, Iya tanggal benar, 21 April 21 kemarin. Nah, pada malam hari ini kami akan menghadirkan dua orang bintang tamu yang kami pandang itu punya semangat Kartini yang luar biasa. Betul banget. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, Kartini Inspirasi Kami. Nah, pastinya untuk tamu yang pertama ini dia tuh seorang sosok
vokalis yang kalau menurut aku punya karakter paling kuat. Salah satu yang paling kuat di Indonesia, Paling kuat, setuju ya? ya? Setuju ya Kak ya? Dia tuh kalau udah di atas panggung itu bener-bener kayak punya dunianya sendiri Betul. gitu. Dan sampai hari ini kayaknya nggak ada yang mirip-miripin atau nyerupain suaranya dia. Dan gitu. terakhir videonya viral di YouTube, Mbak. Oh Atau iya? di segala sosial media. Karena dia nyanyi di atas panggung, Mhm. pakai masker, pas dibuka ternyata adalah dia. Beliau, gitu Ada ya. beliau. Oke, pastinya tanpa menunggu lebih lama lagi kita akan segera hadirkan satu sosok perempuan hebat berikut ini. Sama-sama kita sambut Tantri Kotak. Halo Tantri. Hai, Mbak Tantri. Apa kabar? Baik, Sehat-sehat alhamdulillah. ya. Sehat. Alhamdulillah. Ini aku tadi kan masuk sini sudah swap-swap nih. Jadi boleh dibuka ya biar kelihatan kalau Tantri Kotak. Silakan. Boleh dong, silakan Mbak. Biar nggak disangka KW ya. Karena udah di prank-prank nggak dikenalin. Kalau Oke, pakai masker. baik. Oke, Tantri sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Sama-sama. Saya dan juga Eka senang banget. Senang bisa. banget. Mbak Tantri apa kabar, Mbak Tantri? Baik, alhamdulillah. Ya, beginilah. Sedang mengerjakan apa nih sekarang nih? Sedang mengerjakan banyak proyek. Alah. Asik. Proyek mengasuh anak, Wow. proyek Oke. mengasuh suami. Oh, siap. Jadi memang area-area situ aja sebenarnya. Kalau sekarang ya sama Oke. kita lagi mau bikin album ya, mini album sama Oke. Kotak. Oke. Nah, yang menarik Mbak Tantri nih, saya nih ngikutin pada saat pandemi kemarin kayaknya tetap produktif Mbak Tantri bersama dengan Kotak. Boleh nggak ceritain apa saja yang sudah dirilis atau dilakukan pada saat pandemi kemarin, Mbak Tantri? Jadi kemarin tuh Kotak sempat was-was sebenarnya. Jadi kita ada satu album yang memang sudah seharusnya dikeluarkan itu di tahun 2019. Tapi karena memang aku hamil, jadi ya udah deh dipending di tahun 2020. Jebret pandemi kan, ini nggak bisa, ini tetap harus dikeluarin. Gitu. Terus akhirnya udah kita keluarin, ada album namanya album Identitas. Terus ada singlenya ada Hoax, terus juga ada Di Atas Cinta, Manusia Manusiawi. Ada cukup banyak single yang kita keluarin ya. Salah satunya itulah ada Hoax dan juga Manusia Manusiawi gitu. Ini kalau dengerin dari judul-judul yang Tantri sebutin nih Eka, sepertinya ini benar-benar lagu-lagunya tuh memotret kondisi sosial yang lagi ada saat ini ya. Kayak Hoax itu kan memang kita tahu sendiri ya, sahabat karakter saat ini tuh hoax itu bertebaran di mana-mana gitu. Apakah ini salah satu bentuk kepedulian Kotak gitu, melihat apa yang lagi viral atau apa yang lagi banyak terjadi gitu di anak muda? Kalau kita kan memang harus peka. Tapi memang kita nggak pernah tahu ternyata memang di tahun 2020 tuh makin lebar lagi tuh berita-berita hoax yang memang awalnya tuh kita Seiring dengan pandemi itu iya, makin banyak orang nggak bisa kritis lagi untuk menerima berita, terus habis itu men-share lagi gitu. Akhirnya aku sama anak-anak kayak sepakat kita bikin deh tema yang memang minimal orang tua kita sendiri deh, kan yang paling mudah untuk menerima hoax dan juga menyebarkan kembali kan mereka, karena mereka kan bukan kayak kita yang masih Bisa nyaring-nyaring bisa nyaring-nyaring. dulu. Jadi kayak udah lihat apa namanya judulnya udah, wah ini nggak bisa nih, ini harus dikirim nih ke Langsung, anak-anak share, gitu. share, share. Jadi ya Iya. doa kita sih sebenarnya sesimpel itu awalnya. Jadi kayak ntar kalau misalkan pas lagi di WhatsApp grup keluarga, kita kasih nih ada lagu, Mah, Pah, hati-hati ya sama berita-berita gitu. Itu sebenarnya sesimpel itu, dan alhamdulillah malah justru si lagu Hoax ini dapat apresiasi di AMI Award. Padahal kita tuh udah bener-bener kayak enggak deh, kayaknya memang 2020 tuh bukan waktu yang tepat. Waktu itu mikirnya begitu karena kan pandemi segala macam. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya campaign kita untuk bisa menularkan bahwa ayo bareng-bareng sama-sama kita melawan virus hoax Kita itu perangi. sampai. Menarik Mbak Kikan. Ini sebenarnya Mbak Tantri dan Kotak ini mengamalkan satu poin dalam pelajaran Pancasila, yaitu bernalar kritis. Ya. Jadi sebelum kita menerima informasi dan mencernanya membagikan ke orang lain, kita harus kritis dulu nih dari mana informasinya benar atau enggak. Persis Iya nggak seperti yang tadi disebutin juga sama Tantri ya, bahwa Iya benar. benar-benar bukan hanya asal bikin karya gitu, tapi memang sebagai itu tadi gitu, sebagai musisi kemudian apa sih mau kasih kontribusi apa Iya. nih ke masyarakat, ke bangsa juga. Saya langsung gitu. kirimin lagunya ke WhatsApp keluarga saya setiap hari tapi. Supaya tidak termakan gitu supaya ya. nggak kan? kirim-kirim yang aneh-aneh. Terima kasih loh. Oke, dan satu hal yang menarik juga tadi Tantri sempat menyebutkan juga satu lagu itu adalah Manusia Manusiawi. Ini Iya. bagus banget Lagu lagunya. favorit saya itu. Itu bagus sekali. Tantri bisa ceritain sedikit nggak sih gimana bisa berkolaborasi sama Cak Nun gitu, dan ide awalnya itu gimana sih?
Jadi sebenarnya lagu ini sudah jadi duluan, Mbak. Lagu ini udah jadi duluan, terus pas kita dengerin hasilnya, ini harus ada sesuatu sentuhan yang memang berbeda gitu. Karena memang ini liriknya kita terinspirasi dari Cak Nun juga. Bisa nggak ya Cak Nun kita jangkau? Karena kan memang sulit sekali untuk menjangkau Cak Nun. Iya. Terus ya namanya udah kayak gitu semesta seperti mengamini. Aku dapat nomor telepon WhatsApp-nya Mas Noe. Aku tanya Mas Noe, Kotak ada lagu kita terinspirasi dari ya namanya tuh kan kalau ini apa namanya pemuda pemuda tersesat itu kayaknya Habib Hussein. Beda server itu. Ada apa sih namanya jamaah apa sih kok jadi lupa aku ya. Ya pokoknya itu salah satu pengajiannya beliau sama-sama Sinau yang Sinau itu Ma'iyah, sorry. Ma'iyah. 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 Itu aku pernah beberapa kali untuk datang ke perform di situ Nggak atau perform. jadi jamaah aja? Sebagai jamaah yang malah justru nggak terlihat. Jadi aku pengen tahu gitu kan. Terus ya udah kabarin Mas Noe, wah ini apik nih, coba nanti tak kasih ke manajernya istilahnya, manajernya Cak Nun. Aku kontak-kontakan dengan Cak Zaki, alhamdulillah gayung bersambut. Dan menariknya sampai detik ini aku belum pernah bertemu dengan Cak Nun. Wow, jadi kolaborasinya masih di udara gitu ya, Di udara. dunia maya. Jadi gitu sangat digital sekali. Wow, milenial sekali ya itu ya Tantri ya. Oke, baik. Dan ini sebetulnya juga ya Eka di lagu ini ya manusia-manusia ini kalau kita dengerin liriknya nih, aku penasaran mau nanya. Dahsyat banget itu Apa Tantri. sih yang mau disampaikan sebenarnya di lagu ini Mbak Tantri? Kita sebagai manusia itu ya memang selayaknya manusia sih. Kita harus toleran sama sesama manusia, kita harus memanusiawikan diri kita sendiri. Dibanding kita kita kan harus kesulitan adalah memudahkan gini. Kita lebih mudah memaafkan orang lain ketimbang memaafkan diri sendiri. Gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang memang aku alami beberapa tahun ke belakang yang memang ngerasa kok gue kurang aja. Jadi ternyata tuh memang ada sudut pandang pikiranku yang memang lebih sering untuk menyalahkan diri sendiri. Nah, pas lagi ada momennya ketemu sama Cak Nun, dengerin kalimat-kalimat beliau tentang memanusiakan manusia, jadi itu lagu itu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh buat self healing aku sendiri juga. Jadi ketika aku menyanyikan pun kayak lebih ke ngingetin diri sendiri gitu. Dan alhamdulillah ternyata memang tadi Mas menarik banget. Saya setuju self healing karena gini, saya pernah di tahun lalu tuh kan pandemi kita kan, terus lumayan stres juga. Nah, salah satu lagu yang saya gunakan untuk self healing saya sendiri, untuk saya dengar setiap malam pada saat sebelum istirahat adalah lagu itu. Wow. Manusia dengan liriknya, karena relate banget sama kita nih yang sekarang suka insecure, kita suka bertengkar dengan diri sendiri, nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu lagu benar-benar self healing banget sih. Dan dengan suaranya Cak Nun di situ tuh berasa lagi diomongin tuh nggak sih? Apalagi pas lagu yang itu. Iya. Dan mengamalkan satu nilai dalam pelajaran Pancasila lagi, yaitu berakhlak mulia. Luar biasa. Ini benar-benar membawa nilai positif banget lagi. Iya, jadi inspirasi buat banyak sahabat karakter juga pastinya yang sedang menyaksikan ya episode kita kali ini. Oke, baik. Kita sekarang kita tarik dulu sedikit ke belakang karena menghadirkan Tantri di sini tentunya kurang pas ya kalau kita nggak menggali-gali nih masa-masa dulu susahnya sama Kotak ya. Yang pertama itu masih susah karena pandemi ya. Enggak lah. Yang pertama itu kita pengen flashback dulu sedikit ke belakang dan sebetulnya pertanyaan intinya adalah mungkin sahabat karakter juga di rumah banyak yang pengen tahu sebetulnya Tantri itu awal benar-benar terjun ke dunia musik itu seperti apa dan apa sih yang akhirnya membuat Tantri memutuskan oke, fix aku mau berkarir di musik dan hidup dari musik. Awal kali yang mengenalkan aku di musik itu memang orang tuaku sih. Jadi papaku tuh suka sama beberapa band pada eranya. Jadi sering banget di play lagu-lagu itu. Terus juga suka ngajakin pemuda-pemuda yang ada di komplek untuk ayo nyanyi di rumah buat 17-an kayak gitu. Terus akhirnya dari situ mulai tuh kayak aku ngerasa oh ternyata aku ada bakat nih nyanyi. SMP justru yang mensupport, full support itu justru dari orang tuaku gitu. Tapi maaf aku potong sedikit. Itu waktu mulai nyanyi itu apakah ada sekolah atau les nyanyi atau memang otodidak aja belajar sendiri? Otodidak. Oke. Otodidak cuman jadi gini, pas tahu aku kan kelas 1 SMP aku lomba karaoke.
Terus menang juara 3. Papaku langsung, "Widih, anakku," katanya. Bisa nyanyi. Ternyata berbakat nih. Iya. Habis itu dengan gaji beliau yang cuma waktu itu ya dia sekitar 1 juta sekian pada saat itu. Itu dia bilang gini, "Udah kamu kursus vokal deh." Aku tahu gaji segitu dengan kursus vokal itu kan mahal banget. Ya udah Pak, ikut aja gitu kan. 2 bulan berjalan aku ngerasa kok gini-gini aja cuma do re mi gitu. Terus ya udah Pak nggak usah kursus vokal, aku mau ekstrakurikuler paduan suara aja Di sekolah. Nah, dari situ mulai tuh diajarin sama guru segala macam, dan berkembangnya dari Di situ udah nyanyi lagu kotak belum? Belum. Oh, belum ada ya. Belum ada. Oh, belum ada. Masih ya? cicak-cicak di Cicak-cicak dinding. ya. Oke, dan Gitu. kemudian yang ada nggak sih satu momen khusus atau satu titik balik lah, katakan seperti itu, di mana Tantri akhirnya benar-benar yakin memutuskan dalam hati, aku mau hidup dari musik. Nah, ini ada momen yang memang jadi papaku tuh jadi pas lagi aku lulus SMA, papaku pas banget kena stroke. Jadi beliau harus pensiun dini. Nah, papaku tuh kan kerja pegawai swasta. Jadi udah pasti tuh kalau pensiun dini kan udah jebret sekali uang gede selesai gitu. Aku mikir adekku tuh masih kelas SMP, pasti dia masih butuh uang lebih banyak. Jadi aku mengalah untuk tidak melanjutkan sekolah saat itu karena kondisi. Padahal waktu itu udah dapat beberapa universitas universitas negeri yang memang aku bisa masuk gitu dengan mudah. Cuman aku mikir udahlah nggak apa-apa deh. Aku harus berusaha untuk legowo akan hal itu. Tapi aku yakin karena aku punya bekal. Aku ngerasa aku punya harapan di bidang musik karena aku bisa nyanyi istilahnya gitu. Jadi aku udah ngebangun itu dari SMP. Itu berarti di umur itu aja udah punya sebetulnya keyakinan itu ya. Iya. Karena tahu punya bakat dan passionnya memang di situ. Betul. Oke. Jadi memang Kemudian, aku ngerasa orang tua aku nih justru udah malah mengarahkan nih dari SMP. Nah, momennya kan aku kelas 2 SMA udah mulai ikutan Dream Band saat itu. Jadi itu kamu kelas 2 SMA? kelas 2 SMA, Oke, jadi baik. masih muda banget. Kinyis-kinyis. Jadi kelas 2 SMA tuh aku udah masuk industri musik secara profesional. Nah, udah deh kelas 3 SMA segala macam, aku ngerasa ya udah deh selegowo itu saat itu. Di situ aku mulai bener-bener fokus banget sama musik. Itu awalnya di Ares, bener nggak sih? Di Ares. Waktu betul. kelas 2 SMA ikut Dream Band itu ya. Jadi mungkin sahabat Carter kalau mungkin banyak yang belum tahu, aslinya Tantri itu bukan langsung di kotak. Ya. Bener ya, awalnya memulai itu dengan Ares, di Dream Band. Dan saya Eka, kebetulan tuh pernah ketemu, inget nggak sih? Pernah ketemu di panggung Dream Band. Itu iya, sama Tantri Oh, itu oke. udah bertahun-tahun yang lalu, dan itu akan jadi salah satu pertemuan yang kayaknya nggak akan saya lupakan seumur hidup Iya. saya, karena waktu saya dengar dia nyanyi, itu saya benar-benar tergetar gitu. Artinya saya merasa bahwa wow, Indonesia punya satu lagi penyanyi rock perempuan yang Ternyata saling mengagumi ya. itu benar-benar satu momen yang tidak terlupakan ya saat itu. Saat Nah, itu saya masih main bola kayaknya tuh. Lagi main di jalan, hujanan. Ya. dari cerita Tantri barusan ya Eka, mengenai gimana perjalanan spiritual bermusiknya Tantri gitu. Ini satu lagi, ada satu poin lagi. Yaitu mandiri. Mandiri. Kelihatan banget dari awal sadar kondisinya seperti ini tapi tetap berjuang. Itu saya juga ada pertanyaan. Lalu perjalanan menuju ke kotaknya seperti apa, Mbak? Waduh. Dari saat itu ya, dari lulus SMA itu sampai dengan ke kotak tuh gimana sih? Aku anak perempuan satu-satunya di rumah Mm-mm. dan anak pertama gitu. Oke. Jadi tapi anehnya orang tua aku tuh kayak nggak apa-apa silakan gitu. Karena mungkin dia tahu kan aku punya bekal ilmu, bekal nyanyi, bekal agama. Jadi kayak ya udah silakan dipercaya gitu untuk keluar rumah. Jadi dari lulus SMA itu aku udah hijrah tuh ke Bekasi, nebeng ke rumah teman. Terus abis itu akhirnya ketemu momen aku audisi sama Kotak. Pindah aku Pondok Gede. Karena waktu itu Kotak sedang mencari vokalis. vokalis oke. baru. Nah dari situ udah mulai. Cuman waktu pas lagi masuk Kotak nggak langsung bikin album terus bisa terkenal, enggak. Jadi butuh proses kayak 2 tahun untuk beradaptasi. Bahkan sampai dikira kru. Oke, baik. Oh iya, pas lagi manggung pertama, terus aku cek sound kan. Wah, penontonnya udah datang nih. Pas turun, Mbak, krunya kan, parenya mana?
Itu bagian dari suka dukanya Itu. ya. Iya. Merintis Tapi karir cukup bersama menarik dan kotak. akhirnya detik ini aku ngerasa itu lucu loh. Iya, gitu kan. iya. Sekarang yang ngomong nonton gak nih, penasaran saya. Mudah-mudahan ikut nonton ya. Ada di antara sahabat karakter mungkin yang waktu itu nanya itu kru ya gitu kan. Karena wajar sih waktu itu kan Pare keluar juga nggak ketahuan. Iya. Oke. Ya, menarik sih pencapaian dari kotak sebetulnya. Iya. Itu yang saya highlight karena banyak sekali penghargaan yang didapat oleh kotak. Salah satunya Best Rock Group and Best Rock Album dalam acara AMI 2019. Terus ada pendatang baru terbaik Planet Music Award 2009. Pendatang baru terfavorit pada tahun 2009 di MTV Indonesia Award. Lumayan, ini banyak banget loh. Nggak boleh nggak ceritain perjuangannya sih? Bagaimana dari awal kotak sampai dengan bisa mendapatkan award ini, Pak Tantri? Jadi tuh kotak tuh kan up and down banget dari yang kita berempat. Sebelum Cua ada Ices. Jadi aku, Ices, Sela, Posan. Terus ngeluarin album kotak kedua itu album pertamaku. Ices mengundurkan diri dong. Jadi album udah settle nih segala macam, tinggal rilis. Tiba-tiba Ices mengundurkan diri. Waduh, siapa nih gitu kan? Muncullah kita cari basis cantik, jago main bass. Alhamdulillah berjodoh sama Cua. Dari situ terus habis itu udah perjalanan itu nggak serta-merta di mana pas lagi kita udah enak-enaknya tuh malah enak terus-terusan enggak. Jadi hantaman justru makin kencang, yang namanya ego muncul. Terus abis itu ya akhirnya memikirkan diri sendiri lah. Bosan dengan rutinitas karena kan memang alhamdulillah jadwalnya lumayan padat. Di situ mulai tuh visi misi kita beda antara kita sama dengan Posan. Jadi ya Posan memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, jadi memang sebenarnya banyak sih cerita-cerita yang memang nggak dipublikasikan juga, yang membuat kita juga hampir banget bubar di tahun sebelum aku pakai hijab. Jadi salah satu trigger aku untuk pakai hijab itu ya memang aku berantem sama anak-anak kotak. Jadi aku dengan Sela sih. Tapi tiba-tiba ada waktu momen di Serdang Bedagai itu aku sama Sela di atas panggung bertabrakan. Jadi aku kena neck gitar Sela, ini robek dari sini Aku di ingat sini. kejadian itu. Iya. Itu malam itu kayak wah aku memang nggak boleh buat berdoa yang buruk-buruk. Jadi memang saat itu pas sebelum manggung aku ngomong pokoknya nih aku mau cabut dari kotak malam ini. Ini panggung terakhir, udah ngomong kayak gitu. Ternyata ditemukan kondisi sama Sela sebelum berantem. Ya udah, dari situ langsung oke, aku salah. Waduh, ternyata itu kita nggak tahu kejadian Banyak itu. ya, banyak cerita Ternyata di balik iya. Publish. Unpublished ya. Dan Oke. ini mengamalkan salah satu nilai dalam pelajaran Pancasila yang saya lihat. Ketika membuat band memang kita suka ada masalah di Iya. tengah-tengah segala macam, tapi satu nilai pelajaran Pancasila itu gotong royong. Itulah yang membuat kita bisa bertahan sebenarnya ya. Betul. Apa sih yang bikin kotak sampai sekarang tetap bertahan? Itu Komunikasi. pertanyaan. itu lemnya ya. Komunikasi. Jadi kita pernah punya ada kejadian sama ya mantan-mantan personil kita sebelumnya itu karena memang miskomunikasi. Apa-apa dipendem. Dan akhirnya pelajaran itu yang membuat kita alhamdulillah sampai detik ini tetap bertiga, tetap solid. Walaupun memang pasti ada goncangan segala macam, tapi sebisa mungkin memang kita Komunikasi. obrolin. Kita sempat kok bertiga tuh kayak ngumpul setelah kejadian itu, aku ngajak anak-anak untuk ngumpul. Ayo kita ngumpul yuk gitu. Ngumpul di satu restoran, terus aku nangis, Cua nangis, Sela nangis. Jangan gitu lagi ya. Oke, berarti kuncinya komunikasi ya. Kalau Mbak Kikan dengan former grup bandnya juga begitu. Kenapa jadi ke saya? Iya, saya kan penasaran. Yang jelas memang begini ya, kan ini kebetulan kita tiga-tiganya yang hadir di sini tuh punya pengalaman, artinya Eka juga bersama Web Genius gitu Iya, ya, itu kan ada band juga. grup ya. juga gitu Grup ya. juga, Jadi ya. memang nggak enak emang di grup itu. bener. Enak sendiri sih. Potongannya gede Memang. banget. Jadi harus bagi 3 gitu. Iya. Iya kan? Makanya kenapa kita nggak mau nambah personil lagi biar bagi 3 aja. Iya, bener ya. biar nggak Additional makin kecil. player aja, additional player. Iya, kalau Eka tanya, memang pada akhirnya saya yakin Tantri maupun Eka juga setuju bahwa saat kita bergabung di sebuah grup gitu ya, itu memang dibutuhkan komitmen yang tinggi gitu. Masing-masing harus punya komitmen, harus punya kesadaran, harus mau meredam ego. Itu adalah bagian dari dinamika kita berada di satu grup gitu ya.
pasti susah, tapi memang pada akhirnya kalau kita bisa ngelewatin masa-masa sulit itu, justru jadi makin kuat. Benar Betul. nggak sih? Setuju. Benar nggak ya, Kak? Gitu Benar, kan rasanya? masa-masa sulit ya. Kadang makin kuat, kadang bubar juga sih. Iya, benar. Tergantung. Jadi itu momen krusialnya sebenarnya. Iya. Bisa lewat atau enggak gitu kan. Itu sih. Dan di 2020 kemarin juga pasti itu jadi satu ladang ujian buat kita semua, terutama Betul, pekerja betul. seni ya. Kita benar-benar ngelewatin masa di mana kita harus terus berjuang gitu apapun yang terjadi, dan aku rasa disitulah muncul karakter-karakter kita sebagai pelajar Iya. Pancasila, bener nggak sih? Benar. Ya, benar. jadi ya itu satu poin positif lagi seperti yang tadi udah Tantri sampaikan, udah diceritain juga seluk-beluk di dalamnya kotak tuh ternyata seperti Iya loh, apa. itu kita nggak tahu loh ya. Mungkin teman-teman yang nonton Seneng banget dapat sahabat karakter kesempatan juga ini. Oke, nah Tantri berikutnya nih, ini kayaknya kalau ngomongin ini aku boleh GR sedikit ya. Waktu itu beberapa waktu lalu kan, waktu Tantri hamil anak pertama maupun kedua, mau nggak mau Tantri harus rehat kan. Waktu rehat yang pertama, waktu rehatnya Kara, itu sempat digantikan beberapa bulan oleh oleh aku. Kemudian waktu rehat kedua digantikan oleh Meli ya, oleh Meli Mono. Oke, nah ini sebetulnya kalau udah kita ngomongin poin ini, yang aku ingin tanyakan tuh adalah susah nggak sih atau ada strategi khusus nggak Tantri sebagai seorang ibu dan juga seorang penyanyi gitu ya, membagi waktu gitu antara keluarga dan juga karir? Nah, kalau aku sih, kalau misalkan aku sudah memutuskan untuk menjadi wanita karir, levelnya nih nggak bisa lebih dominan yang salah satu. Jadi sebisa mungkin dia beriringan. Jadi aku meminta tolong sama manajemen untuk bagi setengah-setengah ya. Misal 1 bulan aku boleh dikasih 15 hari untuk kerja, 15 hari untuk keluarga. Dan beruntungnya kita sebagai pekerja seni, kita bisa bawa anak kita kemana-mana kan, maksudnya buat kerja apa segala macam. Jadi ya memang awalnya sih susah banget gitu adaptasinya, tapi ya alhamdulillahnya lagi suamiku juga penyanyi. Oke. Jadi memang kita sama-sama saling sih, jadi saling mengisi. Di saat aku manggung, dia ada di rumah, dia yang take over semuanya. Begitu pula juga sebaliknya, gitu. Ya itu sih suka dukanya. Walaupun buat aku pribadi pasti ada. Nah, entah nih aku harus bersyukur atau enggak adanya pandemi ini. Kan Kotak tuh cukup padat manggungnya. Jadwalnya. Terus ada pernah terucap, gue tuh capek deh, gue pengen istirahat, gue pengen punya waktu sama keluarga. Jebret, kok semuanya gitu. langsung ya. Diijabah ya. Terus jebret, kok lama banget. Gitu, jadi ya langsung oke, kalau gitu pas lagi pandemi aku fokus sama anak. Nah itu kayak berasa sesuatu yang memang yang aku idam-idamkan dari dulu, terus kembali gitu sama aku ya. Begitu sih Mbak Kiksi. Kalau misalkan yang susahnya mungkin lebih kepada kalau misalkan anak lagi pengen rewel, pengen ikut tapi nggak bisa. Ya, kebayang sih. Memang nggak mudah ya. Sahabat karakter juga mungkin ada yang berada di posisi yang sama gitu, seperti Tantri ataupun juga saya gitu, dimana di satu titik dalam hidupnya itu ya harus merasakan jadi ibu tapi juga berkarir seperti itu. Tapi bukannya nggak mungkin Eka, Bisa. artinya dengan kompromi tadi, kemudian hal-hal yang bisa dibicarakan dengan manajemen sehingga bisa ketemu di tengah dan jadi win-win solution untuk semua pihak. Saya penasaran nih Mbak Tantri, ngikutin nggak sih Mbak perkembangan musisi atau artis zaman sekarang? Berjenis tuh. Keren banget ya. Bisa aja, jadi malu. Loh, tapi bener loh ya Kak, ini jawaban suka banget jujur lagunya loh. dia. Jawaban Kayak gini jujur. lagunya nih. Latih. Bukan ya? Bukan, salah lagu. Bukan. Canda. Mbak Tantri, ini serius pertanyaan saya. Oke. Punya musisi favorit gak yang mau diajak berkolaborasi? Selain Weird Genius. Oke. Anak-anak zaman Gitu. sekarang tuh karyanya gokil sih menurutku. Mereka tuh ekspresif banget. Terus kalau zaman eranya Kotak tuh kan pas lagi musik Melayu semua condong ikut. Iya. Ya Mbak ya. Terus habis itu lagi musik R&B ikut semua R&B, rock semua. Tapi kalau sekarang tuh kayak di blur gitu. Silakan mau dengerin apa. Kalau aku sih sejujurnya memang karena saking blurnya itu, jadi aku mendengar semua. Tapi yang most favorite-nya sih aku lagi suka dengerin Nadine.
Nadine, oke. Terus abis itu Yura Yunita. Yura. Terus apa lagi ya? Kalau yang perempuan ya kayaknya sih itu sih. 2 itu mungkin yang lagi paling Mau di sering. Ayunda. Mau di Ayunda juga didengar. Tapi kan dia sekarang lagi busy ya. Ya, lagi karena busy lagi karena study. study Ya, jadi Siap. Harus gitu ya ngomongnya. Nah ini balik lagi ke tadi yang ditanyain sama Eka, kalau boleh milih atau berandai-andai ingin berkolaborasi, Tantri pengen kolaborasi sama siapa? sama semuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan Sama semuanya. kesampaian Karena kan ya. kalau kita sebagai musisi atau nggak seniman kan kalau kita kolaborasi kan jadi ilmu kita jadi makin nambah kan, nggak Iya. terpatok sama satu. Dan gitu. sharing fanbase juga nggak sih ya? Iya betul sekarang. Fanbase-nya Mbak Tantri dengan penyanyi yang lain gitu ya, jadi saling Aku melengkapi. diajak nggak? Oh karena marah. Legend ya. Aduh ya ampun, itu bakal keren banget ya. Aku bisa ngebayangin kalau misalnya Tantri berkolaborasi sama penyanyi-penyanyi perempuan ini, kemudian bikin satu lagu dengan tema women empowering women Wah, gitu ya, bener. saling menguatkan antar perempuan, itu pastinya bisa jadi dahsyat banget. Betul. Amin, didoain Amin. ya, Amin. mudah-mudahan Amin. bisa tercapai. Dan baik, sahabat karakter sekalian, setelah ini kita akan tanya juga ke Tantri, seperti apa Tantri melihat influence atau pengaruh yang Tantri miliki sebagai seorang musisi, dengan ini nggak main-main, followersnya juga luar biasa ya, ibu yang Alhamdulillah satu aku, ini. kemarin sih yang follow ada 4.000, yang unfollow 7.000. Oh iya, banyak ya. Bohong ya Allah. Maaf ya. Tantri sebagai seorang musisi dengan banyak sekali penggemar dan follower ya, menurut kamu nih aku pengen tanya, seberapa penting sih kamu mempergunakan influence atau pengaruh kamu itu untuk menyebarkan pesan moral yang positif lewat lagu terutama ya sebagai musisi? Penting banget, karena kan kita dilihat nih. Kita dilihat dan aku kenapa akhirnya aku tetap melanjutkan bermusik, even banyak banget yang nanya udah pakai jilbab kok tetap bermusik, karena menurutku lewat musik aku bisa bersuara, lewat musik segala macam hal-hal positif yang menurutku bisa menggerakkan orang itu lebih mudah gitu. Karena ada beberapa kasus-kasus di mana waktu pas lagi aku kayak di titik capek di musik, ada anak disabilitas datang ke hotel waktu itu mau ketemu, datang dia bilang, Mbak Tantri makasih ya buat lagu Tendangan dari Langit, karena lagu itu saya bisa jadi atlet disabilitas. Jadi sebelumnya itu dia itu nggak percaya diri, ya makanya aku langsung kayak wow sebesar itu ya. Dari lagu yang kita bikin yang cuman gonjreng-gonjreng di studio ternyata bisa menggerakkan hal positif sebesar itu. Bisa mengubah jalan hidup orang bisa ya? mengubah jalan hidup orang. Betul. Wow. Terus aku mikir, oke, aku dikasih 2.300.000 followers yang memang mereka pasti kan nggak semua sih, kayak misalnya yang on itu kan mereka mengikuti kan perjalanan aku gimana di sosial media. Ya sosial media kan jadi ajang satu pamer pasti, promo pasti. Tapi kan yang hal-hal positif kan pasti lebih banyak kan. Nah, aku berusaha gimana caranya orang-orang yang aku kan posting setiap pagi. Setiap pagi melihat postinganku itu ngerasa mood dia tuh jauh lebih baik. Mood dia tuh kayak lebih oke lah, lebih positif lah untuk ngejalanin hari. Jadi ya aku memaksimalkan itu dengan kekuatan yang memang ya aku mampunya hanya itu, Mbak. Mas. Jadi ya memang ya udah. Itu nggak hanya sih ya Eka, jadi kayaknya Tantri nggak bisa bilang hanya itu yang bisa aku lakukan, karena sesungguhnya dengan pengaruh Tantri yang sangat besar itu benar-benar setiap pagi kamu posting itu jadi inspirasi untuk banyak orang dan bahkan bisa bikin mood seorang tuh berubah. Amin, setiap semoga, pagi. Jadi itu sebetulnya satu hal yang luar biasa Dan ini banget. masuk lagi ke dalam salah satu nilai pelajar Pancasila Mbak Kikan, yaitu Yaitu? berakhlak mulia lagi. Sama seperti yang tadi. Aku pelajar Pancasila. Iya dong, pastinya makanya diundang ke sini di talk show kita hari ini. Bener. Aku udah gak sabar sebenarnya pengen nontonin Kotak perform sebetulnya. Yuk, loh, kapan? Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya Amin, Kak ya, amin. supaya kita bisa segera nonton konser lagi dan bisa langsung bertemu tatap muka gitu, Iya, artinya betul, tidak betul, hanya betul. konser online. Oke, baik sahabat karakter, ini tadi seru banget perbincangan kita dengan Tantri ya. Pasti masih ada banyak lagi hal yang akan kita gali dari Tantri, tapi sebelum kita berlanjut, kita saksikan dulu penampilan spesial berikut ini dari Kotak. Butuh additional keyboardist boleh? Bisa ikut gratis nggak apa-apa. Kotak.
menjelang hangat mentari yang datang, sambut senyuman yang ada. Pagi menyapa, buat dirimu bahagia, sambut harapan yang nyata. Untuk mulai jalani hari, siapkan dirimu kembali, kembali. Cepat, cepat, jangan terlambat. Lepaskan dirimu jika terikat. Jadikan hidupmu penuh warna. Inspirasikanlah sahabat. Buka matamu, rasakan tawa dan cintamu, sambut harapan yang nyata. Untuk mulai jalani hari, siapkan dirimu kembali, kembali. Cepat, cepat, jangan terlambat. Lepaskan dirimu jika terikat. Jadikan hidupmu penuh warna. Inspirasikanlah sahabat. Lepas, lepas, teruslah bebas. Bebaskan dirimu tak terbatas. Raih mimpi hingga terbang ke atas. Inspirasikanlah sahabat. Cepat, cepat, jangan terlambat. Inspirasikanlah sahabat. Cepat, cepat, jangan terlambat. Lepaskan dirimu jika terikat. Jadikan hidupmu penuh warna. Inspirasikanlah sahabat. Lepas, lepas, teruslah bebas. Bebaskan dirimu tak terbatas. Raih mimpi hingga terbang ke atas. Inspirasikanlah sahabat. Baik sahabat karakter, masih bersama saya dan juga Eka. Kalau tadi kita sudah asik berbincang-bincang dengan Tantri, ngulik semua kehidupannya dan bagaimana Tantri dan juga Kotak menginspirasi kita semua. Setelah ini kami akan menghadirkan satu sosok perempuan yang kemarin itu sempat membuat heboh. Jagat dunia maya karena beliau ini diundang menjadi komentator di sebuah pertandingan persahabatan. Aku tahu. Jangan dibocorin dulu Tantri. Tapi nggak hanya itu pasti ya sahabat karakter, karena sosok perempuan yang satu ini juga memiliki segudang prestasi di dunia percaturan Indonesia maupun internasional. Sama-sama kita sambut, ini dia Chelsea Monica. Hai Chelsea. Silakan duduk. Iya, ini aku izin buka masker dulu ya. Silakan. Ya. Apa kabar Chelsea? Baik, Kak Sehat? Kikan gimana? Puji Tuhan sehat, gimana Kak Kikan sehat? Masih main catur? Masih ya? Masih Pertanyaan aktif. macam apa itu Mbak Kikan? Masih main catur? Masih. Oke, aku akan langsung saja nanya ya. Aku sama Eka udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan untuk Chelsea malam ini. Siap. Yang pertama, pengen nanya nih, setelah viral kemarin si pertandingan persahabatan itu, pastinya minat masyarakat terhadap catur itu naik. Seberapa signifikan sih dan bagaimana Chelsea ngelihat fenomena ini? Kalau aku pribadi sih senang banget sih kayak maksudnya melihat antusias masyarakat setelah pertandingan persahabatan kemarin. Dan aku tuh banyak banget tuh di tag waktu pas setelah kejadian setelah turnamen pertandingan itu banyak banget yang nge-tag di sosial media
download aplikasi catur karena Kak Chelsea gitu atau Salfok sama Chelsea. main catur lagi kan Itu dia. Nah itu beberapa banyak yang nge-tag gitu di sosial media, dan yang aku senengnya itu jadi lebih banyak juga yang kenal sama catur dan banyak juga yang lebih suka sama catur, dan bahkan ada yang sempat tadinya main catur terus off terus jadi main catur lagi gitu. Artinya benar-benar banyak menginspirasi ya. Artinya pertandingan kemarin itu bukan hanya viral, tapi juga ternyata banyak bawa Dan efek positif. Chelsea juga berbagi ilmu di sosial media ya, ilmu-ilmu bermain catur Iya, gitu. jadi memang dari dulu kan aku memang basicnya kan streamer ya Kak ya, jadi makanya bisa ngomong, bisa jadi komentator gitu. Nah aku tuh juga seneng gitu bagi-bagi di sosial media aku kayak kuis catur, terus juga misalkan tentang pokoknya tentang catur lah gitu. Nanti Termasuk tips dan trik misalnya gitu. misalkan aku kasih kuis catur, nanti besoknya aku kasih solusinya gitu. Wah, Jadi menarik. jadi mereka kesempatan untuk jawab dulu kan, kalau di sosial media ada tuh kan kita tanya question, nanti mereka jawab reply-nya gitu, jawaban mereka. Nah terus nanti besokannya aku kasih jawabannya. Jadi mereka bisa melihat apakah jawaban yang mereka kirim itu benar apa enggak gitu. Menarik Mbak Kika. Wow. Itu Chelsea ini mengamalkan nilai pelajar Pancasila, yaitu kreatif dan gotong royong. Kenapa kreatif? Karena Chelsea tahu bagaimana cara menjaga engagement dengan followersnya. Dengan nanya, dengan respon, gotong royong ya, karena memang niatnya Chelsea untuk bagi ilmu ya. Dan mempergunakan sosial media jadi sebuah platform yang sangat positif iya, gitu ya Eka. Kreatif. Benar. Wow, itu keren sekali. Oke, dan berikutnya Chelsea, kita juga pengen tahu nih. Kalau kita flashback sedikit ke belakang ya, mungkin Chelsea bisa ceritain, Tantri juga pasti pengen tahu. Oh iya, aku kepo banget emang Iya itu. kan? Kok bisa gitu catur? Nah, itu dulu awalnya gimana sih Chelsea? Artinya dari umur berapa mendalami catur, atau awalnya minat ketertarikan pada catur tuh seperti apa sih? Iya, jadi awalnya aku tuh tertarik sama catur itu Kak karena dulu almarhum bapakku suka main catur di rumah. Jadi waktu aku masih kecil suka menonton beliau main catur, dan aku itu ikut pertama kali turnamen antar kota itu waktu pas kelas 3 SD. Kelas 3 SD Iya, sudah kelas 3 ikut SD. turnamen antar kota. Turnamen antar Eka. kota di Balikpapan. Tadi Mbak Tantri lomba karaoke, turnamen antar kota. Bareng, cuma beda tempatnya doang. Beda tempat, ya. Saya lomba Oke. 17-an aja kalah. Emang nggak ada menarik-menariknya. Kelereng. Jadi awalnya seperti itu, karena memang melihat almarhum ayah yang sering bermain catur. Kemudian Chelsea tertarik, kemudian mulai benar-benar serius terjun di dunia catur itu umur berapa? Sebenarnya kalau ikut turnamen internasional itu dari 2005 pertama kali sudah ikut Kak. Itu artinya sudah sebagai pecatur profesional lah, seperti itu? Belum kali ya, mungkin masih baru mengikuti kejuaraan Oke, dikirim oke. gitu. Tapi setelah 2008 jadi juara dunia pelajar, terus dapat tawaran beasiswa di Sekolah Catur Utut Adianto. Nah, jadi di situ Mama juga sebenarnya dulu melepasnya berat karena kan beda kota gitu kan. Jadi harus dari Kalimantan Timur ke Jakarta. Dan itu posisi aku tuh waktu itu masih kelas 2 SMP, semester 1 atau semester 2 gitu. Jadi tapi karena Mama sangat mendukung banget, support banget aku di catur, akhirnya mutusin untuk terima beasiswa tersebut, dan mulai di situ memang fokus jadi atlet catur sih Kak dari situ 2009 Maret. Ini mandiri sekali ya Eka ya, kelas 2 SMP artinya SMP. sudah hijrah, sudah pindah ke Dari Jakarta, Balikpapan ke Bekasi. ke Bekasi untuk masuk ke sekolah Iya, caturnya GM Utut, bener ya? Iya, benar. Seperti Bapak Utut itu. Adianto. Satu nilai pelajar Pancasila. Satu lagi Eka, Mandiri. Mandiri. Pada saat saya umur segitu main bola, ya. sudah Sudah fokus fokus dan masuk ya, ke sekolah betul. catur gitu Luar ya. biasa. Nah ini luar biasanya prestasi yang telah dicapai Chelsea untuk mengharumkan nama Indonesia di dalam maupun luar negeri. Ini ada banyak sekali sahabat karakter. Ini Iya, kalau kita banyak sebutin sekali. satu-satu Sampai kecil tulisannya nggak tuh. selesai Saya ini sampai besok. pakai kaca pembesar. Oke, Chelsea sempat menjadi juara 1 SEA Games di Myanmar tahun 2013 ya. Kemudian ada banyak sekali prestasi-prestasi yang lain gitu, dan tadi sempat berbincang juga di belakang layar sama Chelsea gitu ya. Saya sama Eka sempat nanya-nanya juga. Ini memang benar-benar satu hal yang jadi catatan penting juga nih Tantri. Chelsea ini ternyata kemana-mana tuh memang membawa papan catur. Oh gitu. Iya. Pantesan baru masuk tadi main catur. Ya, yuk main. Langsung. Tadi udah langsung gelar. Main berapa kali tadi? Gak tau loh, kan langsung digelar. Oh, baik. Kalau misalnya Tantri nyanyi, nanti dulu ya.
Langsung ya, langsung. Ini Luar memang biasa. jadi salah satu bentuk regulasi diri atau seperti apa ya Chelsea? Artinya apakah memang kalau kita mau sukses di satu bidang gitu, kita memang harus punya determinasi setinggi itu? Atau gimana Chelsea ngelihatnya? Sebenarnya kalau dari aku sih Kak, kita tuh kan mau di bidang apa aja, dan aku khususnya di bidang catur, pasti kan nanti ada menemukan titik jenuh atau titik bosan ya Kak ya. Nah tapi kalau kita udah suka sama sesuatu itu, misalnya kita kayak aku udah suka sama catur itu, jadi walaupun nanti ada di titik jenuh, paling cuma sebentar aja, tapi jadi Kembali kembali lagi semangat lagi, latihan lagi. Kata kuncinya suka berarti ya? Iya, harus jadi cinta harus ada dengan passionnya juga passion sih. ya. Iya. Dan Pak Uto Tadianto juga sempat mention kita tuh harus mencintai catur itu dulu, jadi baru bisa ya bisa sepenuhnya gitu di pencapaian. catur gitu. Oke, satu hal yang menarik juga kalau untuk aku pribadi nih Eka, tadi sempat ngobrol juga sama Chelsea. Kalau boleh tahu nih Chelsea, dari awal Chelsea mendalami catur ya di usia yang masih belia sampai Chelsea hari ini nih, sekarang ini, udah berapa banyak sih permainan catur ini berkembang? Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi seperti itu ya, main catur tuh bisa online seperti itu. Itu pesat sekali atau seperti apa perkembangan catur? Permainannya ya maksud aku, jenis permainannya. Lumayan sih Kak, maksudnya perkembangan teknologinya tuh beda banget dari segi kita preparation aja. Kalau dulu itu pecatur tuh paling bisa belajar catur tuh dari buku manual gitu kan Kak. Dan kalau sekarang itu udah serba digital. Jadi kalau di catur itu kita punya namanya database. Nah, database itu kita bisa melihat partai mana nih, misalkan calon lawan kita Grandmaster dari Rusia atau dari mana, yang asal namanya dia terdaftar di FIDE, Persatuan Catur Dunia, itu udah bisa kita lihat gitu. Jadi perbedaannya sih itu sih dari segi kita maksudnya informasi tentang catur kita bisa lebih mudah gitu mengaksesnya. Tapi juga dengan berkembangnya teknologi juga pasti ada sisi lainnya kan Kak. Sisi negatifnya nih. Iya, yang terkadang sayangnya masih ada juga yang tidak memanfaatkannya dengan baik gitu. Karena misalkan kalau di catur itu karena teknologi sudah canggih, adalah namanya engine. Sebenarnya engine ini gunanya itu untuk membantu kita dalam prepare gitu. Jadi kayak suggest beberapa langkah. Nah, tapi ada beberapa orang yang mungkin masih ada yang beberapa menggunakannya ketika menyalahgunakan. Iya, menyalahgunakan. Jadi ada yang menggunakan itu ya? Kalau di kejadian nyata ada Iya. sih. Siapa masih. ya? Enggak ya? Enggak, maksudnya ya ada gitu. Batuk. Dia bingung mau Enggak, nyebut merek. aku penasaran gitu. Enggak, Mancing nih, Eka pertanyaannya memancing. enggak, Perlu aku yang jawab? Loh, bukan. enggak, soalnya teknologi bisa sampai seperti itu ya? Iya, Sampai jadi digunakan tapi ini untuk secara umum ya kan, curang. tidak menyinggung Iya, siapa-siapa. Artinya Oke. kan sebetulnya teknologinya itu awalnya pasti tujuannya untuk memudahkan, bener nggak? bener. Tapi kemudian karena disalahgunakan, jadinya jadi negatif. Sama gitu juga ya. sih di musik sejak ada berapa tahun lalu kan beberapa puluhan tahun lalu sudah ada vocal editing kan untuk edit Iya. vokal. Jadi penyanyi dulu sama sekarang mungkin bedanya seperti Mbak Betul. Kikan dan Kak Tantri ini pasti latihan vokal terus kalau sekarang kan orang salah dikit Autotune. tutun. Makanya aku kayaknya ntar gitu Kak. Oh gitu ya. mau diapain. Rekaman suara gitu kali ya. Jadi kalau Chelsea rekaman pakai autotune, kalau Tantri main catur pakai Pakai engine engine, lagi. Pakai engine ya sama aja. Kan kita ini apa tadi namanya itu? Harus berakhlak mulia, betul. Iya, itu salah satu karakter pelajar Pancasila ya. Betul, Nah, betul itu ya banget. tadi maksudnya. Nah, saya penasaran nih, ada gelar Chelsea ini memiliki gelar Women International Master. Wow. Itu untuk orang-orang yang awam seperti saya dan teman-teman mungkin sahabat kantor di rumah, maksudnya apa sih Women International Master itu? Iya, jadi kalau di catur itu Kak ada tahap-tahapannya. Kalau dari Indonesia itu ada Master Percasi, Master Nasional, kemudian naik ke International Kandidat Master, FIDE Master, International Master, dan terakhir topnya di Grand Master. Nah, kenapa pakai woman? Jadi di catur itu ada gelar-gelar khusus putri dan ada gelar-gelar putra. Nah, spesialnya buat kita putri, kita bisa dapetin gelar putri dan juga sekaligus raih gelar putra. Tapi putra nggak bisa sebaliknya. Tapi memang kelasnya berbeda. Misalkan kayak Women Grandmaster itu di rating 2.300 ininya levelnya. Tapi kalau di Grandmaster Putra itu 2.500. Jadi memang lebih tinggi. Iya, tapi spesialnya kita bisa dapat gelar putra itu. Berarti Chelsea ini tinggal selangkah lagi untuk menuju ke gelar Grandmaster. Women Grandmaster. Women Grandmaster. Iya. Oke, baik. Dan seberapa sulit sih atau seberapa besar perjuangan? Karena tadi sempat ngobrol juga Chelsea ini kan lagi di pelatnas ya. Iya, di benar, Kak.
Bekasi itu Iya, ya, benar. untuk mempersiapkan di bulan November nanti itu SEA Games. akan ada SEA Iya. Games gitu. Artinya ini benar-benar berlatih intensif setiap hari ya. Setiap hari. Jadi benar. pertanyaan saya tadi salah banget ya, masih main Masih catur main atau enggak itu? Salah Mbak, itu salah sekali pertanyaannya Mbak. Mungkin masih main catur waktu subuh. Iya mungkin gitu. belum selesai tadi Iya. pertanyaannya. Aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Boleh dong. Silakan dong, Boleh. silakan dong. Aku penasaran. Iya. Kalau udah di level itu, pernah nggak sih kayak lagi main catur sama orang yang biasa gitu, terus kalah? Ini pertanyaan masuk di akal apa nggak nih? Masuk akal dong. Manusiawi masuk dong, akal. manusiawi. Oke. Masuk promo lagi. Ini pernah nggak kayak kok tiba-tiba misalnya kayak paman deh atau apa gitu lagi main bareng, lah kok aku kalah kayak gitu? Pernah nggak? Kalau misalkan kayak lawan paman atau lawan kayak Teman teman, misalnya gitu. jarang sih Oh, ditemuin jarang kalah. kayak gitu. Waduh. Oke, hari ini aku nggak mau main catur sama dia ya, udah pasti aku kalah. Mungkin kalau lawan yang master gelap gitu mungkin bisa jadi. Master gelap tuh maksudnya? Master gelap tuh biasanya mereka main cuma di antar kumpulan-kumpulannya mereka doang, tapi tidak ikut turnamen-turnamen yang catur pada oke. umumnya gitu. Ternyata jago tapi. Iya gitu. Oke. Tapi nggak mungkin juga tiba-tiba gitu sih. Jadi Iya. pecatur komplek gitu Iya, istilahnya. berarti kamu nggak pernah kalah, berarti itu yang mau disampaikan Iya, oleh iya. Chelsea. Luar biasa. Ya itu udah pasti ya, karena kalau nggak mungkin Chelsea ini menyandang Dapetin. gelar Women Iya, International betul. Master ya kan, Benar-benar. itu pasti butuh kerja keras, butuh determinasi dan masih banyak lagi yang lain. Saya penasaran Mbak Kika. Kan sekarang perkembangan teknologi seperti yang Chelsea bilang tadi pesat sekali kan, harus informasi. Nah, pandangan kamu melihat seorang pecatur atau olahragawan itu seberapa penting dia harus bisa beradaptasi dengan teknologi dan arus informasi ini? Penting banget sih. Jadi misalkan kita kalau catur ini kan nggak ada batasan umurnya ya Kak ya. Jadi maksudnya dari muda sampai tua pun masih bisa ikut turnamen catur kan. Nah kalau misalkan dia dari generasi yang sebelum ada database tadi, kalau misalkan dia tidak mau beradaptasi dengan menggunakan fasilitas database tersebut, pastinya akan kesusahan juga kan dalam mempersiapkan calon lawannya gitu. Jadi memang sebagai pecatur, kalau di catur tuh memang harus ya beradaptasi dengan teknologi juga. Jadi menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, tapi ya dengan yang baik gitu. Oh, Semua oke. sektor kayaknya sekarang harus beradaptasi Iya. dengan teknologi ya. Di pelajar Pancasila ada poin yang mencakup hal ini, yaitu bernalar kritis. Harus banyak cari tahu, banyak belajar, jangan males ya nggak sih? Jangan mager nih. Sekarang nih kan orang banyak mager, apalagi Iya. pandemi begini nih. Iya. Justru harus mencari tahu apa hal-hal baru teknologi ya. Harus berani juga memperkaya pengetahuan untuk diri sendiri gitu ya. Betul, Apalagi betul. seperti Chelsea ini sebagai seorang pecatur, aku rasa dinamis juga, pasti ada perubahan, perkembangan dan lain-lainnya gitu ya. Oke, dan ini satu pertanyaan lagi untuk Chelsea. Ada nggak sih cita-cita yang belum tercapai atau mimpi terbesarnya Chelsea itu apa sih yang ingin diraih gitu? Kalau terdekat sih goalsnya pengen jadi Women Grandmaster sih Kak. Amin. Mohon doanya sahabat Amin, karakter. amin. Iya, jadi kan kalau di catur tuh juga mau jadi Women Grandmaster kan harus dapetin 3 norma dan ratingnya 2300 kalau yang Women Grandmaster. Tunggu, harus ada 3 norma, itu maksudnya gimana? Jadi sebelum sah jadi Women Grandmaster, sebelum bisa kita klaim, aku harus dapetin 3 norma. Jadi gelar juga tapi sebutannya norma 3 Juara kali. lah gitu, Iya. kurang lebih seperti Iya, itu. 3 oke. kali norma dan ratingnya harus mencapai 2300. Nah, aku sudah dapat yang pertama itu di Olimpiade 2012 di Turki dan yang terakhir itu di Java Women Grandmaster tahun 2019. Dan karena yang di Olimpiade itu spesial, jadi hitungannya double gitu. Jadi udah terpenuhi jadi nih tinggal 3 norma rating. ini. Tinggal. Wow. Tapi karena pandemi kan, jadi turnamen yang offline kan masih tertunda-tunda juga. Jadi mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir dan Amin, untuk amin. bisa ikut turnamen lagi dan bisa naikin rating. Apa yang saya pelajari dari Chelsea adalah optimismenya Luar seorang biasa. Chelsea. Ya. Dia selalu menjawab semua pertanyaan dengan yakin, oh, aku mau mencapai ini, dia sudah tahu goals-nya. Nggak ada keraguan-raguan. Nggak ada gitu ya, Kak? keraguan. Dalam poin pelajar Pancasila itu mandiri sebenarnya. Iya, luar Semua biasa. kita lihat dari Mbak Tantri tadi, dari Chelsea juga sama. Memiliki semangat itu sebenarnya. Ya, baik sahabat karakter, pastinya semakin seru perbincangan dengan Tantri dan juga Chelsea sebagai dua sosok Kartini masa kini. Bener Seperti banget. itu ya, Saya di tengah Eka. 3 orang Kartini. Terhormat Pastinya Eka sekali. banyak terinspirasi juga pastinya. Banyak banget. Tadi Chelsea kan bawa
catur kemana-mana nih, saya mau bawa pulang, jadi setiap saya makan saya bakal bawa ini. Di mana-mana. Iya. Siapa tahu saya bisa dapat award yang banyak kan ya. Kasihan krunya. Kasihan kru kamu. Ini yang ingin kami tanyakan pertama adalah bagaimana sih menurut Tantri dan juga Chelsea ya sebagai Tantri sebagai musisi kemudian Chelsea sebagai pecatur tentang pentingnya kesempatan perempuan mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki. Mungkin boleh Chelsea dulu? Iya. Nanti dilengkapin sama Kak Tantri. Aku idem aja. Iya, kalau menurut aku sih kita semua kan mau putri dan putra berhak mendapatkan kesempatan yang sama, apalagi tentang pendidikan ya Kak ya. Karena kan itu suatu model juga buat kita ke depannya. Dan misalkan kalau di catur tuh kita ada pelatihan dengan seorang grandmaster. Dan itu tuh kita juga adil, jadi nggak cuma pemain putra yang dapat kesempatan itu, tapi juga pemain putri. Karena juga kan pemain putri bisa berprestasi, bahkan bisa mengalahkan pecatur putra juga, maksudnya dari bisa lebih berprestasi gitu. Misalkan kayak ada legenda, bukan legenda ya, maksudnya sosok grandmaster putri wanita dari Hungari, namanya Judith Polgar. Beliau itu bisa bersaing, bahkan bisa juara di kelompok putra. Jadi misalkan kalau yang lain itu mainnya di tim putri, beliau main di tim putra, mewakili Hungari, maksudnya di Olimpiade seperti itu. Jadi memang penting sih. Tantri mungkin mau menambahkan atau punya pendapat yang berbeda? Iya benar, penting banget gitu. Karena kan ini salah satu perjuangan Era Kartini juga kan. Dia memperjuangkan gimana caranya seorang perempuan juga berhak untuk mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki gitu. Kalau ngelihat dari background aku sebagai penyanyi, which is aku memilih genre rock, itu kan pasti stigma masyarakat terhadap rock itu kan, oh ini laki-laki pasti harus yang belel, harus yang apa segala macam. Tapi aku di antara para laki-laki itu juga bisa bersinar sebagai perempuan yang kuat, sebagai perempuan yang membawa pesan yang berbeda gitu dengan musik rock itu. Jadi memang kesetaraan itu penting banget. Dan aku bersyukur maksudnya ada RA Kartini yang sudah memperjuangkan itu. Tinggal kita aja. Sekarang kan sebagai perempuan yang nggak melulu harus di dapur aja, tapi kita juga bisa berkreatif, tetap bisa ada wadah untuk bisa kita mengeluarkan ini loh aku dengan sektor masing-masing. Seberapa besar sih pengaruh background pendidikan yang kalian punya di dalam perjalanan karir kalian? Silakan, mungkin boleh Tantri dulu. Oh, oke, aku ya. Lagi mikir. Ntar ikut jawaban. Kalau background pendidikan penting banget. Jadi gini, aku ini kan kalau ngomongin pendidikan itu kan kita ada pendidikan formal dan informal gitu. Aku kalau dari akademis yang formalnya cuma stop di SMA karena kasus tadi yang pertama aku ceritain. Tapi ternyata kondisi astagfirullah. Kondisi seperti itu yang akhirnya membuat aku aku hold dulu deh akademisnya. Tapi ternyata dengan kekepoan aku terhadap passionku itu kan juga ilmu gitu. Nah, itu yang bikin aku ngerasa kalau misalkan memang pendidikan itu penting banget. Apa passion kamu, fokus aja gitu, fokus di situ. Nah, karena aku fokus, aku tahu, jadi ya itu yang membawa kita menjadi apa yang kita mau gitu. Luar biasa. Chelsea boleh memberikan Iya sih, pengaruhnya pasti ada ya kayak, dan aku juga menyelesaikan studi aku juga sampai SMA, dan juga kebetulan sebenarnya dulu sempat ada tantangan gitu. Jadi karena catur banyakan di Jakarta gitu, dulu kuliahnya di Kalimantan Timur, jadi susah tuh pulang pergi, udah makan di biaya dan waktunya juga susah. Dan akhirnya pindah yang di Jakarta di Perbanas Institute, dan akhirnya selesai studinya S1-nya di situ. Dan memang walaupun masih fokus di karir kalau kayak Kak Tantri di musik dan aku juga fokus di catur, tapi pendidikan itu juga penting buat modal kita ke depannya ya. Kalau misalkan nggak dipakai di dalam job kita, mungkin nanti bisa buat ke anak atau ke ponakan, ke sekeliling kita gitu. Oke, berikutnya Eka ada yang mau ditanya lagi? Ada sih pertanyaan. Ini kan kita lagi Hari Kartini nih, kita bahas Hari Kartini. Pernah nggak sih mengalami ini dari Mbak Tantri dan Chelsea juga nih, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan terkait dengan kesetaraan gender ini, kayak misalnya diremehkan orang karena gender, pernah nggak sih? Mulai dari mungkin Mbak Tantri dulu deh. Oke,
Lagi mikir. Aku mikir pernah sih pasti pernah. Strateginya Apalagi gimana? yang tadi saya sempat singgung kalau di musik rock kan rata-rata biasanya laki-laki. Itu banyak banget tuh yang ini mah paling cuma bisa nyanyi gini-gini aja, nggak bisa apa namanya tuh kalau itu scroll lagi di scroll kali ya. Scream terus growl gitu segala macam. Ya kan kita beda-beda ya, itu ada genre beda-beda gitu. Nah terus banyak banget yang nggak nengok saat itu. Ini siapa sih lagu beraksi? Paling cuma nyanyi lagu gitu-gitu doang. Gitu. Iya. Tapi hal itu malah justru ngebuat aku jadi kayak pengen lihat aja. Membuktikan. Gitu, kan. Perempuan tuh juga bisa kok nyanyi rock. Betul. Gitu. Apalagi yang pas lagi pakai hijab ya. Itu udah banyak banget tuh yang kayak mikir udah nggak bisa nih pakai hijab nyanyi rock terus loncat sana loncat sini. Iya, betul. Aku mematahkan itu. Gimana pun juga hijab itu bukan batasan untuk tetap berkreatif gitu. Jadi menurutku hal itu yang bikin aku jadi semangat justru untuk nunjukin bahwa perempuan pun bisa berkreatif. Artinya malah jadi motivasi ya. Iya, profesi Optimismenya betul. Mbak Oke. Tantri ini membuahkan hasil loh. Selain award-award yang tadi, Iya. Beraksi itu jadi lagu theme songnya pensi sebetulnya. Setiap kali ada lomba band, 10 band, 8 band pasti ada lagu Beraksi. gitu ya. Jadi lagu yang favorit banget. Jadi ya udah hasilnya. Jadi anthem. Kalau dari Chelsea gimana? Pernah nggak mengalami? Mungkin anggapan ini kali ya, anggapan tentang pecatur wanita, paling nggak bisa main apa gimana, paling mainnya biasa aja gitu. Tapi mungkin ini ya bukan sering tapi pernah beberapa kali di underestimate gitu, dianggap remeh gitu. Tapi ya kita tunjukin lagi dengan prestasi gitu. Bantai langsung. Jadi waktu pernah sekali 2017 nama turnamennya itu Piala Raja di Yogyakarta. Jadi itu turnamen open. Jadi siapa aja bisa ikut dari semua umur, putri ataupun putra juga bisa main dan beberapa pecatur master putra waktu itu main dan mungkin beruntung, nggak beruntung juga sih mungkin ya Dengan kerja keras Chelsea iya, akhirnya. kerja keras dan juga rezeki dari yang di atas waktu itu jadi juara 1 di situ. Buktikan. Jadi Turnamen Raja semua mengalahkan yang Ratu. pecatur putra ya. semua yang Tahun pernah depannya meremehkan habis itu nggak ada. Karena yang Pengen menang kesana Ratu. lagi nggak ada. semua yang pernah meremehkan Chelsea semoga melihat tayangan kita Hai. hari ini. Hai. Oke, baik. Pastinya semakin seru perbincangan dengan dua bintang tamu kita di episode kali ini. Tapi yang jelas, sahabat karakter, kurang lengkap kalau talk show kita ini tidak kita hadirkan Betul. challenge. Challenge itu harus. Setiap bintang tamu sudah Dan challenge-nya. pastinya ini challenge-nya akan seru banget. Seperti apa sahabat karakter kalau penasaran? Oke, baik sahabat karakter, kita sudah sampai di segmen yang paling seru. Ini adalah segmen yang selalu paling ditunggu-tunggu oleh Eka dan saya. Banget. Oke, kita akan Paling kita nggak tunggu ya sebenarnya. Kita akan memberikan tantangan kepada dua narasumber kita malam hari ini. Tapi untuk lebih serunya, mungkin kita akan mulai dari Chelsea memberikan tantangan kepada Tantri. Setelah itu ini Tantri akan memberikan tantangan kepada Chelsea. Silakan Chelsea. Nah, mungkin aku pengen tanya sedikit ya kali Kak ya buat Kak Tantri Satu nih. kalau sedikit. Ngetes. 3 kali ya. 3 pertanyaan kali ya tentang Iya. catur, gampang kok, gampang. Oke. Nih pertanyaan yang paling gampang nih Kak. Berapa jumlah band yang ada di dalam catur? Band aja nggak tahu apa. Band kotak, band apa band aja? kotak maksudnya. Bandmu. Oh, kotak. Iya. Oke. Kan ya, berapa jumlah kotak yang Dilihat ada? curang. Nggak boleh. Dilihat Oke. curang. Ini kan seimbang. Square. 64. Ini pakai engine nih pasti pakai engine. Engine. Nggak sempat tadi Kak, nggak sempat. Udah cukup ya, selanjutnya. Tunggu, masih dua lagi. Ada lagi nih. Mungkin berikutnya mungkin bisa disebutkan kali Kak ya. Nama buah-buah catur ini. Ya ampun. Yang paling Nggak depan. tahu sih. Heeh. Aku tuh, aduh, please deh, tahu nggak depan. Yang paling depan paling gampang dong. Nih ya, Ya. ini tuh pion. Ini benteng. Ini kuda. Kemudian Mikir dulu. Pelungsur. Peluncur gajah. Oh, peluncur. Dua lagi. Ratu Raja.
Tunggu. Coba cek lu ada headset gak di kupingnya, Jo? Kayaknya ada earphone bluetooth ada kayaknya di pembisik sini. kayaknya di kupingnya. Wah, pakai engine lagi pasti Aduh, mau nih. udah selesai ya. Enggak, karena pas dibilang ada challenge ya, ini pasti perihal catur nih, aku harus cari tahu. Ngulik Satu ya, lagi. ngulik. Masih satu lagi. Dua. Iya, yang terakhir. Baru 2. Nih. Gimana sih cara jalanin ini nih, Kak, yang di depan ini? Ya terserah dia mau jalan kayak gimana juga. Terserah dia ya. Nah, cara jalannya gimana tuh? Kalau kita pengen jalanin pionnya gimana tuh, Kak? Gak ada clue ya? Iya, naik Gojek kalau jalan sekarang. Gimana cara jalannya? Mungkin gini kali ya biar nggak bingung. Nah. Gimana cara jalanin pionnya tuh? Ya kan jalan kita yang jalanin. Ini kan putih. Berarti kalau putih itu ada kesempatan maju sekali dapat 2 kotak tapi di putih doang. Salah kayaknya. Bener. Bisa maju doang. Grandmaster. Master cooking. Grandmaster. Benar. Apa lagi? Udah. Ya Allahu Akbar. Terlalu Gampang mudah ya? buat aku. Ada lagi yang lain? Nantang. Mulai sombong ya. Oke, Cukup. kalau tadi udah itu tantangan dari Chelsea kepada Tantri, sekarang sebaliknya Tantri boleh menantang Chelsea. Oh ya makasih, Kak. Jangan pulang. Jangan pulang. Tapi jangan main catur ya, Tantri, karena kan aku udah pasti kalah. kalah. Nah, karena Chelsea adalah pemain catur, Nah, kita main apa? Chelsea main catur pura-pura sambil nyanyi lagu kotak. Waduh, Luar biasa Boleh. challenge ini kali ini. nyanyi kotak-kotak. Atau nggak gini deh, ini diacak. Chelsea nanti urutin sambil nyanyi lagu Bisa kotak. dia bisa. Jahat. Makin susah. Sweet revenge ya. Ayo silakan. Kalau berhasil nanti aku mengundurkan diri dari kotak. Oh, enggak deh, bukan. Oh, Astagfirullah. nggak ada yang bisa gantiin Kak Tantri Nggak tuh. bisa. nggak bisa. Iya, benar. The only one. Iya. Mungkin lagu ini kali ya. Apa? Bebas mau apa? Pelan-pelan saja aja ya. Pelan-pelan saja, Oke. ya. Oke. Biar pelan-pelan nyusun. Oh iya. Mungkin dibantu oleh Mbak Kikan dulu Iya, startnya ya. bantu kaki kan. Pas saya lip sync berarti. Jangan. Sambil nyusun ini ya. Oh, iya, siap, Oke, siap, baik, kita siap. mulai. Aku bantuin nyusun ya? 3, 2, 1. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Bisa ternyata. Bisa. Luar biasa. Tapi saya punya ide deh, karena jiwa songwriter tiba-tiba muncul. Ini lagu bisa dibuat seperti menjadi lagu Chelsea untuk orang-orang yang sedang bertarung sama dia. Contoh, coba kamu bila berat melepaskan, kamu ganti mengalahkan. Bila Berat mengalahkan aku, pelan-pelan saja saja. siap. Ini harus viral di TikTok ini bagian ini ya. Tolong di-cut terus di-upload ke TikTok ya. Itu jumawa sekali ya, bila berat mengalahkan aku. Pelan-pelan aja. Ini sombong banget. Jiwa optimisnya udah melewati jalur. Oke, baik sobat karakter, yang pasti ini jadi satu episode yang seru banget. Tadi kita lihat bagaimana Tantri mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Chelsea dan berhasil semua, dan juga tadi Chelsea ternyata berhasil menjawab tantangan Tantri dengan menyanyikan lagu pelan-pelan saja sambil Main menyusun catur. bidang-bidang catur. Oke, di segmen kali ini kita akan langsung saja menanyakan kepada Tantri dan juga Chelsea. Yang pertama untuk Tantri mungkin ya. Mungkin Tantri bisa memberikan pesan-pesan khusus kepada seluruh sahabat karakter yang saat ini sedang menyaksikan. Kalau mungkin, bukan mungkin ya, saya yakin banyak di antara sahabat karakter perempuan yang punya impian ingin menjadi penyanyi. Ada pesan khusus nggak dari Tantri untuk mereka? Fokus aja. Fokus, yakini sama passion kamu. Yang tadi seperti dibilang memang aku setuju banget. Kalau udah suka, itu semesta mengamini, terus semuanya dijalani dengan keridoan, itu pasti akan ada waktunya kok. Jadi memang fokus, itu kunci utama. Luar biasa, oke. Biasa.
Kalau gitu berikutnya ke Chelsea juga Chelsea, ya. kita penasaran. Eka, ini pasti banyak di antara sahabat Catherine juga sedang mendalami catur, sedang sangat berminat di Betul. dunia catur. Mungkin Chelsea bisa memberikan pesan-pesan untuk mereka. Ya mungkin tadi yang disampaikan Kak Tantri itu juga benar, fokus. Selain itu juga jangan takut kalau misalkan kita harus berkorban sesuatu. Misalkan kayak pengalaman aku harus berkorban jauh dari keluarga waktu itu masih juga SMP. Jadi karena kalau kita sudah mengorbankan sesuatu dan memang kita kerja keras, pasti apa yang kita inginkan dan juga dengan dukungan Hasilnya support dari pasti keluarga, pasti juga hasilnya sesuai dengan apa yang kita korbankan. Jadi dan never give up sih, jangan pernah menyerah. Luar biasa, boleh tepuk tangan ya biasa, untuk luar biasa, luar biasa. di episode kali ini. Oke, pasti ya sahabat karakter, sosok Kartini akan selalu menjadi inspirasi bagi kita. Hari ini kita kedatangan Kartini masa kini, ada Tantri dan juga Chelsea yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Tentunya di balik prestasi yang mereka dapatkan terdapat nilai-nilai Pancasila yang juga diamalkan. Terima kasih Chelsea dan Mbak Tantri sudah datang ke sini. Terima Semoga kasih episode kali banyak. ini bisa menginspirasi kita Amin. semua. Setelah ini, sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan dari Kotak. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat karakter yang telah menyaksikan talkshow Pelajar Pancasila Generasi Emas. Saya Gika Namara. Saya Kak Gustiwana. Salam pelajar Pancasila. Sahabat karakter, senang sekali kami bisa menjadi bagian dari talk show Pelajar Pancasila Generasi Emas. Inilah persembahan dari kami. Salam pelajar Pancasila. Ngoceh-ngoceh sana, ngoceh-ngoceh sini, sebar-sebar benci, emosi ambisi. Gak mutu, semua gak mutu. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa memaki, kita semua saudara. Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on. Kita lawan virus hoax. Kita lawan, come on. Ngoceh-ngoceh sana, ngoceh-ngoceh sini, sebar-sebar benci, emosi ambisi. Gak bener, semua gak bener. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa memaki,